Bab 466. Masa depan keluarga Perkins. Ya, aku tahu itu. Ada apa memangnya? Nyonya Perkins sedikit mengernyit. Bukankah Sean ada di balik kejatuhan keluarga Wade? Apa hubungannya dengan Ace? Dia bertanya-tanya. Lalu, apa Anda tahu kenapa keluarga itu bisa hancur dalam semalam? Pria itu menggoyangkan berkas di tangannya, memindai kerumunan yang asyik dengan laporannya. Pamanku bilang bahwa Sean berada di balik peristiwa itu, tapi menurutku itu tidak realistis. Ucap Yates berkomentar. Nyonya Perkins mengangguk setuju. Dia banyak memikirkan hal tersebut hari itu, tapi dia tidak mengerti bagaimana Sean bisa memiliki kekuatan untuk menjatuhkan seluruh keluarga dalam waktu semalam. Ya, sebenarnya bukan Sean orang yang berada di balik peristiwa itu, tapi Pak Remington. Pria itu menggeleng dan tersenyum kecil. Bagaimana aku menjelaskannya? Nyonya Perkins tercengang dengan informasi itu, dan ada banyak pertanyaan di benaknya. Menurut sumber terpercaya, Pak Remington dan Jeremy White bertemu 2 malam lalu untuk makan malam. Aku tidak yakin apa yang terjadi, tapi Pak Remington pergi dalam keadaan cedera. Seseorang memukul kepalanya dengan botol anggur. Dia kemudian menegaskan bahwa Jeremy lah yang melakukannya. Setelah Pak Remington dilarikan ke rumah sakit, beberapa karyawan senior grup Acton mengunjunginya untuk mengetahui apa yang terjadi secara detailnya. Sehari setelahnya, keluarga White jatuh dalam waktu semalam, dan grup Acton mengakuisisinya dengan harga murah. Situasi kantor saat ini begitu sunyi hingga suara pin yang terjatuh pun bisa terdengar oleh semua orang. Itu masuk akal. Sean tak punya apa-apa yang bisa membantunya melakukan hal sekuat itu. Selain itu, grup Acton pasti ada hubungannya dengan hancurnya keluarga White yang semakin memperkuat bukti bahwa Sean bukanlah dalang di baliknya. Pikir seluruh anggota keluarga Perkins. Mereka memang kebingungan sebelumnya, tapi sekarang setelah kebenaran yang sesungguhnya keluar, semuanya menyatu bagaikan kepingan puzzle. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Ucap Kenneth berkomentar sembari menganggukkan kepala. Dia mulai tersadar, dan anggota keluarga Perkins lainnya pun mulai mengerti. Aku sudah menebaknya. Sean adalah pecundang. Dia tidak akan pernah bisa menjatuhkan keluarga White dalam semalam. Tak ada cara baginya untuk mengalahkan mereka begitu cepat, bahkan bila dia mengenal Tuan Lemon dari perusahaan Lemont Medicine. Aku tidak percaya dulu kita sangat menghormatinya. Bukankah dia hanya orang cacat? Ini luar biasa. Hari di mana Sean memiliki kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang tak bakal terjadi. Keluarga Perkins menjadi bersemangat untuk berdiskusi, semuanya membicarakan Sean dengan jijik. Nyonya Perkins mengangkat alisnya dan tersenyum. Jika Sean benar-benar memiliki kemampuan untuk menjatuhkan keluarga White, maka dia harus mempertimbangkan dengan cermat apakah dia ingin mempertahankan atau membuatnya pergi. Namun, Nyonya Perkins tidak ingin mengkhawatirkan hal itu lagi sekarang, karena pria paruh baya itu telah memastikan bahwa kebangkrutan keluarga tidak ada hubungannya dengan Sean. Kedepannya, kita perlu menjaga hubungan baik dengan Tuan Eason dan Pak Remington. Posisi keluarga kita akan terus naik, dan masa depan keluarga kita terjamin. Wajah Nyonya Perkins bersinar dengan kebahagiaan tulus yang dirasakannya dalam dirinya. Tok! Tok! Pada saat itu, ada seseorang yang datang dan mengetuk pintu. Bicarakan si iblis, dan dia pasti akan datang. Hawk berlari masuk dengan senyum di wajahnya, tubuhnya terbalut setelan jas. Hawk sangat bahagia hari itu, dan senyumnya bercahaya seperti matahari. Panggilan telepon dari Ace persis seperti yang diinginkannya, dan dia tidak bisa merasa lebih bahagia lagi. Bahkan karena terlampau senang, Hawk merasa seakan dia melayang. Tuan Eason ada di sini? Silakan duduk, Tuan Eason.
Ya, ampun! Apa semuanya baik-baik saja, Tuan Eason? Kamu sebenarnya bisa menghubungi kami? Tak perlu datang jauh-jauh ke sini. Tiap anggota keluarga Perkins berdiri menyambut kedatangan Hawk, dan ekspresi mereka mencerminkan antusiasme di wajah Hawk. Nada bicara mereka juga ringan dengan sanjungan yang berlebihan. Mereka semua tahu bahwa nasib mereka terletak pada keputusan Ace. Melihat Ace memiliki hubungan yang tampaknya dekat dengan Hawk, keluarga Perkins akan melakukan yang terbaik agar Hawk berpihak pada mereka. Oh, hentikan, kalian semua. Duduklah. Tidak perlu terlalu sopan seperti itu. Hawk melangkahkan kakinya ke arah keluarga itu dengan senyumnya yang tak pernah lepas dari wajahnya. Dia terlihat ramah hari itu. Semakin Fanny menatap Hawk, rasa iri dalam dirinya pun semakin besar. Betapa menyenangkannya bila aku menarik perhatian Tuan Eason. Ugh! Sialan kamu, Nora! Kutuknya dalam hatinya. Salam, Nyonya Perkins, kata Hawk, sambil perlahan berjalan menuju Nyonya Perkins. Halo, Tuan Eason. Silakan duduk. Wanita tua itu mengangguk padanya sambil tersenyum, dan dia memberi isyarat pada Hawk untuk duduk. Hawk pun duduk di sampingnya, dengan diikuti oleh semua orang. Wow, jam tangan mewah ini pasti baru dibeli. Ini terlihat bagus kamu pakai. Yates menunjuk ke arah Rolex Submariner yang melingkar di pergelangan tangan Hawk. Kamu menyukainya? Ambillah. Ini milikmu sekarang. Hawk tersenyum. Dia segera melepas arlojinya dan meletakkannya di depan Yates. Semua orang di keluarga Perkins mendesah puas. Hawk memang unggul dibandingkan yang lainnya, dan Yates menjerit kegirangan dalam hatinya. Mau tak mau dia membandingkan sosok Hawk dengan Sean. Kedua pria itu menyukai Nora, tapi perbedaan di antara mereka seluas langit dan lautan. Ucap Yates. Bab 467, mengubah keputusan. Nyonya Perkins mengerutkan kening dan menatap Yates. Yates! Kembalikan jam tangan itu saat ini juga. Bagaimana bisa kamu mengambil barang milik orang begitu saja? Ekspresi terkejut muncul di wajah Yates, dia lalu tersenyum malu. Padahal sebenarnya dia enggan mengembalikan jam tangan itu kembali pada Hawk. Hawk tertawa dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Nyonya Perkins. Tidak apa-apa, Nyonya Perkins. Hubunganku dengan keluarga Anda bukanlah hal yang bisa diukur dengan uang. Namun, Nyonya Perkins tercengang dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia rela melakukan apa saja untuk menyandingkan Nora dengan Hawk apabila Hawk bisa membantu keluarga Perkins menjalin kerja sama dengan grup Acton. Saat itu, hubungan keluarga Perkins dan keluarga Eason cukup dekat, jadi kata-kata Hawk tidak berlebihan. Baiklah, kalau begitu. Nyonya Perkins memutuskan untuk membiarkannya. Tidak buruk. Keluargaku baru saja mendapatkan sekitar 10,5 miliar rupiah hanya dari percakapan ini saja. Ucap Nyonya Perkins dalam hati. Fanny menyerahkan secangkir teh untuk Hawk, yang diterimanya dengan senang hati. Hawk tersenyum dan berkata, jadi aku datang ke sini hari ini untuk bicara dengan Anda tentang apa yang sudah kita diskusikan terakhir kali. Apa semuanya berjalan dengan lancar? Tanya Nyonya Perkins sambil duduk tegak. Ya, Pak Remington memberitahuku bahwa grup Acton sudah mulai bentrok dengan Sean. Sepertinya ada seseorang yang dikenal oleh Sean yang berselisih paham dengan perusahaan. Hal itu membuat Sean menjadi sasaran kebencian grup Acton. Karena keluargaku selalu berhubungan baik dengan keluarga Anda, kurasa langkah selanjutnya akan mudah sekali. Hawk kemudian menyeruput minumannya. Aku sudah menduganya. Sean berteman dengan orang-orang yang curang. Dia bukan hanya pria yang tidak berguna,
tapi dia juga hendak mengelabui keluarga kami. Ceritakan padaku. Meskipun keluarga kami tidak pernah mengakuinya sebagai bagian dari kami, tapi dia tinggal bersama kami. Orang luar berpikir dia adalah bagian dari keluarga Perkins. Dia sangat tidak tahu malu. Kenapa dia membuat keluarga kami terlibat dalam sesuatu yang diakibatkannya? Keluarga itu kembali sibuk berdiskusi, mengobarkan kebencian pada Sean. Nyonya Perkins menghela napas panjang. Tak bisa dipungkiri bahwa Sean berteman dengan orang yang salah. Sementara dia dan ratusan temannya tampak keren malam itu dengan mantel hitam panjang mereka. Hanya dengan sekali lihat saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa mereka adalah sekelompok gangster yang tidak berguna. Aku tidak heran bila salah seorang dari mereka akan melakukan sesuatu yang memprovokasi grup Acton. Pikir Nyonya Perkins. Namun, aku telah menghabiskan banyak uang, energi, dan sumber dayaku untuk menyelesaikan hal ini. Sebelumnya, Pak Remington telah menelponku dan memberitahuku bahwa dia telah bernegosiasi dengan wakil presiden grup Acton. Katanya keluarga Perkins bisa menjalin kerjasama dengan mereka selama kalian semua mengusir Sean. Hawk tersenyum, terlihat sangat bangga pada dirinya sendiri. Apa? Kini, semua orang di ruangan itu semakin bersemangat. Mereka merasa telah mencapai titik terendah sebelumnya. Jadi kabar baik yang dibawa oleh Hawk adalah anugerah bagi keselamatan mereka. Benarkah? Pak Remington mengatakan itu padamu? Apakah grup Acton akan melakukan itu untuk kita? Mata Nyonya Perkins membelalak kegirangan, tapi dia merasa itu tidak realistis. Hawk mengangguk. Benar sekali. Sebenarnya Anda juga tahu bahwa keluargaku memiliki kekuasaan di kota Riverfall, jadi grup Acton tidak berani bertindak terlalu jauh. Sebagai salah satu perusahaan tua di kota ini, baik keluarga Eason maupun Perkins adalah keluarga yang berpengaruh di sini. Grup Acton hanya memusuhi Sean, mereka tidak menentang keluarga Perkins. Karena itu, mereka akan memasukkan penandatanganan kontrak ke dalam agenda mereka begitu Anda mengusir Sean. Ucapan Hawk menjadi bahan bakar kegembiraan bagi keluarga Perkins. Mereka tidak sabar untuk mengusir Sean, tapi ketika Hawk menatap Nyonya Perkins, dia mendapati keraguan pada wanita itu. Dia menarik ponselnya dan menelpon Ace yang langsung mengangkatnya sambil memikirkan apa yang harus dilakukan. Ace pun menyampaikan semua yang telah dikatakannya pada Hawk kepada keluarga Perkins. Negosiasi kontrak akan dimulai segera setelah Anda mengusir Sean dari keluarga Perkins, kata Ace. Nyonya Perkins kini menjadi semakin yakin. Nyonya Perkins beranjak berdiri, sorot matanya perlahan mengeras. Kita akan mengadakan pertemuan keluarga malam ini. Sean harus pergi apapun yang terjadi. Dia tidak akan ada hubungannya dengan keluarga kita mulai besok dan seterusnya. Hawk sangat senang, dan dia memandang keluarga itu dengan bangga dan wajah berseri-seri. Sementara itu, Sean masih berada di kantor grup Acton. Dia mengatur beberapa hal untuk Bain, mengambil kontrak, dan bersiap untuk pergi. Bain telah menandatangani kontrak dan mencapnya dengan segel resmi perusahaan. Semuanya sudah diatur dan akan berlaku setelah pihak lain menandatanganinya. Sean berniat memberikan kontrak itu pada Nora sebagai hadiah. Karena Bain bingung, dia memutuskan untuk bertanya. Hei, Sean! Bukankah sebelumnya kamu mengatakan kalau kamu tidak ingin perusahaan kita terkait dengan keluarga Perkins? Sesaat Sean merenungkan pertanyaan Bain. Aku rela berubah pikiran untuk Nora. Bagaimanapun juga, sudah mengetahui hubunganku dengan grup Acton, aku yakin Hawk dan keluarga Perkins akan segera mengetahui sesuatu. Kalau begitu, biarkan saja begitu. Kerjasama ini adalah inisiatifku untuk mengungkapkan ketulusanku kepada keluarga Perkins, dan sekarang tergantung pada mereka untuk memanfaatkan kesempatan itu. Jika memungkinkan, aku ingin departemen farmasi di perusahaan kita dipindahkan ke keluarga Perkins. Aku mengerti.
Ben menganggukkan kepalanya, tak ingin berkata apa-apa lagi. Sean lalu bergegas pulang dengan kontrak di tangannya. Bab 468, uang adalah hal penting. Sean kini berada di rumah Nora dan menunggunya pulang kerja. Dia berencana untuk menyerahkan kontrak itu secara langsung. Grup Acton terlibat dalam banyak hal, jadi Sean memutuskan untuk tidak membuat pengumuman tentang kerjasama tersebut kepada publik. Bagaimanapun juga, masih memungkinkan bagi perusahaan untuk membantu Nora. Namun, Sean kini berjuang untuk memberikan jawaban yang bisa dipercaya terkait terjalinnya kerjasama itu. Dia ragu Nora akan mempercayainya jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai bos rahasia grup Acton. Aku melakukan ini untuk Nora, bukan untuk keluarganya. Gumam Sean sambil menghela napas. Pertumbuhan grup Acton di kota Riverfall tidak dapat disangkal saat itu. Banyak pesanan dan kontrak yang disebarkan, yang tentu saja mendatangkan begitu banyak keuntungan bagi banyak sekali usaha. Namun, keluarga Perkins dan Eason bukanlah salah satu yang beruntung, dan Sean bisa melihat bagaimana hal itu membuat Nora stres. Nora adalah anggota keluarga Perkins. Hatinya yang mulia selalu membuatnya memikirkan keluarganya. Karena itulah Nora cemas ketika melihat keluarganya berada dalam krisis. Nora akan bahagia bila melihat kontrak ini, batin Sean. Sean, apa yang kamu lakukan hari ini? May baru saja pulang, dan suara kerasnya menggelegar di seluruh rumah. Cit. May membuka pintu, lalu melongokkan kepalanya untuk melihat ke dalam. Kamu tahu, Sean, aku tidak senang mengomelimu seperti ini, tapi apa lagi yang kamu lakukan selain bermalas-malasan? Kamu adalah seorang pria, dan kamu bisa bergabung dengan angkatan darat untuk melayani negara atau berkecimpung di dunia bisnis. Apa yang sebenarnya mampu kamu lakukan, Sean? May bahkan tidak memberi Sean kesempatan untuk bicara, tapi ekspresi wajah Sean tetap tidak berubah meski sudah diejek. Ada beberapa hal yang bisa kulakukan. Haha, kamu masih keras kepala seperti biasa. Apalagi yang kamu lakukan selain main-main sepanjang hari? Biar kuberitahu kamu, Sean. Kamu tidak sehebat itu hanya karena kamu punya uang. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga uangmu habis? Kamu tidak akan bisa memenuhi kebutuhanmu, dan tak peduli berapa banyak uang yang kamu simpan, kamu akan menghabiskan semuanya. Apa yang terjadi ketika kamu menjadi bangkrut suatu hari nanti? Bagaimana caramu hidup? May berdiri di depan Sean dengan tangan terlipat, bibirnya mencibir. Meskipun Sean kini menunjukkan kestabilan finansial, tapi May masih lebih memilih Hawk. Tentu saja, Sean punya sejumlah uang, tapi ada batasan soal berapa banyak yang bisa dibelanjakannya. Sebaliknya, Hawk mempunyai dukungan dari keluarganya, dan selama bisnis keluarga Hawk masih menguntungkan, Hawk akan memiliki aliran uang yang tak ada habisnya. Bagi May, Sean tidak bisa bersaing dengan Hawk dalam hal itu. Sean mengerutkan keningnya. Apakah memiliki uang atau tidak itu penting? Mengapa uang begitu penting? May tercengang dengan sahutan Sean, tapi dia pulih dari keterkejutannya dengan tertawa dingin. Oh, jadi uang tidak penting bagimu? Coba katakan padaku, kapan uang tidak dibutuhkan dalam hidup? Apakah kamu pikir bahan makanan itu gratis? Yang benar saja. Tuan Eason punya cukup uang untuk memberikan Nora apapun yang diinginkannya. Dia bisa mengajaknya kencan mewah. Bagaimana denganmu? Kamu hanya bisa membawa Nora berkencan ke supermarket. Apakah kamu bisa melihat perbedaannya sekarang? Itulah perbedaan antara menjadi kaya dan miskin. Apakah kamu pikir kamu bisa dibandingkan dengan Tuan Eason? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat Nora bahagia?
Atau mungkin kamu mendapatkan kegembiraan bila mampu membuat Nora menjalani kehidupan yang sulit bersamamu. Dia menunjukkan jarinya pada Sean. Kamu tahu, Nora mengatakan padaku bahwa cinta akan tetap kuat bahkan di saat-saat terberat sekalipun. Dia pikir tidak ada perbedaan antara makan roti tawar dan makan hidangan yang berisi sajian makanan yang lengkap. Sean menundukkan kepalanya dan terdiam sejenak. Aku tidak memiliki konsep tentang uang memang selalu seperti ini. Mungkin bagi orang lain, uang adalah hal yang paling penting, tapi bagiku, uang hanyalah alat. May langsung mengabaikan Sean. Dia menatapnya dengan jijik. Kalau kamu tidak punya uang, katakan saja. Rasa dari roti tawar tentu berbeda dari hidangan berisi sajian makanan yang lengkap, dan kuharap putriku tidak perlu mengkhawatirkan uang dalam hidupnya. Wajah Sean sedikit cemberut, dan ketidaksabaran melintas di matanya yang biasanya tenang. Aku bisa memiliki kekayaan hanya dengan menjentikan jari saja, jadi kekhawatiranmu tidak akan pernah terwujud. Aku tidak akan pernah membiarkan Nora menderita bila bersamaku. Sean mengangkat kepalanya perlahan untuk menatap May. Namun, kupikir Nora akan terus menderita selama bersamamu. Aku tidak akan mengatakan semua ini padamu jika kamu memiliki uang dan latar belakang keluarga seperti yang dimiliki oleh Hawk. May kemudian berhenti sebelum terkekeh dan menambahkan, sayang sekali kamu tidak memilikinya. May berencana meninggalkan ruangan setelah itu, tapi suara hormat di depan pintu rumah mereka menarik perhatiannya. Halo? Apakah Tuan Lane di rumah? Bab 469. Tolong ampuni kami. Siapa yang kalian cari? May menautkan kedua alisnya dan berjalan keluar. Dia membuka pintu dan melihat Carson dan Jeremy yang keduanya berdiri di luar, tampak gelisah. Ya? Siapa yang kalian berdua cari? Kerutan May tetap terlihat di wajahnya. Ah, ternyata Anda. Anda adalah ibu mertua Tuan Lane, kan? Saya Carson White dari keluarga White, dan saya ke sini untuk menemui Tuan Lane. Kata Carson sambil menyeringai. May tertegun saat menyadari identitas kedua orang yang ada di hadapannya. Kalian para keparat memang pemberani. Beraninya kalian datang ke depan pintuku. Ucap Sean dengan suara menggelegar saat dia mendorong dirinya ke arah mereka. Tuan Lin. Tubuh Carson tegang saat dia mengarahkan pandangannya pada Sean. Segera setelahnya, Carson membuka dua koper berpengaman di tangannya dan memberikannya kepada Sean. Ini hadiah kecil dariku, Tuan Lin. Tolong terima itu. Carson dan Jeremy membungkuk dalam pada Sean, memegang koper berpengaman di kedua tangannya. Di dalam koper-koper berpengaman itu, buntelan uang tertumpuk rapi. Bila kedua kotak itu digabungkan, setidaknya di dalamnya ada sekitar 2,1 rupiah 0,00. Mata May terbelalak dengan penuh hasrat. Terlepas dari situasinya, uang sebanyak itu akan bisa meninggalkan dampak visual yang tahan lama pada siapapun. Namun, May tidak mengerti mengapa keluarga White menghadiahi Sean uang sebanyak itu. Belum 10 menit berlalu ketika dia menyebut Sean miskin, tapi May tiba-tiba teringat bagaimana Sean mengklaim bahwa dia bisa mendapatkan uang kapanpun dia mau. Dengan uang yang terlihat jelas di hadapannya, sepertinya Sean memang tidak berbohong. Uang sebesar 2,1 rupiah 0,00 itu bisa menjadi milik keluarga Perkins hanya dengan satu anggukan kepala Sean. May langsung berbalik menghadap Sean, ingin sekali menganggukkan kepalanya mewakili dirinya. Namun, sepertinya Sean bahkan tidak melihat uangnya. Dia mengabaikannya dan dengan tidak suka, dia berkata, "Ambil uangmu kembali. Aku ingin kalian semua meninggalkan kota Riverfall." Seolah-olah uang 2,1 rupiah 0,00 bukan apa-apa baginya. Maaf,
Tuan Lane. Kami telah membuat kesalahan. Kami bersedia menjual perusahaan dengan harga murah, tapi kota Riverfall adalah tempat nenek moyang kami tinggal selama beberapa generasi. Kami tidak ingin pergi dari sini. Carson kemudian mengatupkan rahangnya, mempertahankan postur tubuhnya yang membungkuk. Dia bertanya-tanya apakah dia harus berlutut di hadapan Sean. Mei linglung dan bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia menghabiskan sebagian besar hari-harinya bermain poker, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang distrik bisnis kota Riverfall. Jadi, secara alami dia tidak peduli bahwa keluarga White telah menyatakan kebangkrutan. Padahal, saat dia memperhatikan situasinya, dia memiliki perasaan tidak menyenangkan bahwa nasib keluarga White ada di tangan Sean. Mei mengerutkan kening dan kembali berbalik menatap Sean. Sean tampak tenang, tapi memancarkan aura otoriter. Rasanya Sean sudah mengendalikan segalanya. Mei tak mampu berkata apa-apa, jadi dia tetap diam. Sebelumnya aku telah menyuruhnya mengabdi pada negara atau bertarung di dunia bisnis, tapi sekarang sepertinya perkataan Sean ada benarnya. Apakah mungkin dia sebenarnya tidak menyia-nyiakan hari-harinya dengan tidak melakukan apa-apa? Mengapa keluarga White yang terkenal itu bisa bersikap begitu rendah hati di depannya bila yang terjadi adalah sebaliknya? Mei bertanya-tanya. Tolong ampuni kami, Tuan Lane. Kami benar-benar tidak ingin pergi dari sini. Jeremy pun ikut memohon. Bukankah sudah terlambat untuk menyesalinya? Kamu punya waktu 1 malam untuk menyeret keluargamu keluar dari kota Riverfall. Aku akan membuatmu menyesal jika aku sampai memergokimu di sekitar sini besok. Sean lalu berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah di atas kursi rodanya. Tunggu. Tolong ampuni kami, Tuan Lane. Kumohon, ampuni keluargaku. Carson merasa terkejut dan melangkah maju, memanggil Sean. Sean berhenti perlahan saat tatapan tegas muncul di matanya. Sayangnya, bukan aku yang seharusnya memaafkan kalian. Sean lalu berlanjut menjauh dari mereka, menghilang dari pandangan ketiganya. Sean meninggalkan Jeremy dan Carson, yang terlihat pucat yang menunjukkan siapa mereka di masa lalu saat mereka merosot ke tanah dengan lemas. Keputusan Sean tampaknya sudah mutlak, karena itu mereka tidak berani memohon lagi. Carson menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan dan menutup kopornya. Dia hendak pergi bersama Jeremy sekarang. Mereka tak lagi dapat tinggal di kota Riverfall. Namun, mata Mei tidak pernah lepas dari kopor keamanan itu, dan dengan ragu-ragu, dia berteriak. Hei, uangnya! Carson membeku, dan matanya bersinar dengan harapan baru. Hanya karena Sean tidak mau mengampuni mereka bukan berarti Carson tidak bisa menggunakan keluarganya untuk bicara dengannya. Kami serahkan uang ini pada Anda, kalau begitu. Anda bisa menyimpan uang ini dan membeli apapun yang Anda mau. Carson sudah hampir menyerahkan itu kepada Mei yang tersenyum cerah. Dia mengulurkan tangannya untuk menerima hadiah itu. Enyah! Terdengar teriakan keras dari dalam rumah. Uwis! Carson merasakan tubuhnya membeku dan kepanikan mulai menyusupinya. Jadi dia mengambil kopor tersebut dan berbalik untuk pergi. Mei masih mengulurkan tangannya saat dia melihat uang 2,1 rupiah 0,00 terlepas darinya. Dan dia merasakan amarah menyala di dalam hatinya. Bab 470, memutus segala ikatan. Brak! Mei menggebrak pintu hingga terbuka dan mengarahkan jarinya ke arah Sean. Apa kamu sudah gila? Bagaimana kamu bisa menolak uang gratis? Sepertinya kebodohanmu tidak akan pernah hilang. Semakin Mei memikirkannya, maka semakin marah dia. Bagaimanapun juga, 2,1 miliar rupiah bukanlah jumlah uang yang kecil.
Dia bisa bermain poker dengan uang itu selama sisa hidupnya, dan tetap masih akan ada uang yang tersisa. Keluarga Wade menentang Nora dan aku, jadi tindakanku sesuai dengan ulah mereka. Ini adalah konsekuensi alami agar kami tidak saling berutang. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku menerima uang mereka? May terbengong dengan ucapan Sean. Sean mengamati May yang diam. Dia lalu memutuskan untuk menambahkan. Uang mungkin hal yang baik, tapi ada sejumlah uang yang tidak bisa kamu terima tak peduli seberapa besar hasratmu untuk memilikinya. Namun itu adalah uang sebesar 2,1 rupiah 0,00. Apakah kamu tahu berapa banyak itu? May mengertakkan giginya. Hatinya belum mau berlalu dari masalah itu. Sean menggeleng, matanya menunjukkan ketegangan. Uang 2,1 rupiah 0,00 itu tidak terlalu banyak. Hanya cukup untuk membeli cincin berlian di jari Nora. Apa? May merasa dirinya tenggelam dalam kebingungan. Cincin diberikan Sean pada Nora itu bernilai 2,1 rupiah 0,00? Dia bertanya-tanya. May menarik napas dengan tajam. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang saat mengetahui bahwa putrinya mengenakan cincin senilai 2,1 rupiah 0,00 di jarinya untuk bekerja sepanjang hari. Baru saja May hendak menanggapi ketika ponselnya berdering. May mengerutkan keningnya dan menjawab panggilan itu. Ya, Nyonya Perkins? Ah, baiklah, saya mengerti. Kata May setelah menjawab teleponnya. Hei, Sean! Nyonya Perkins bilang ada pertemuan keluarga nanti, dan kamu juga bisa datang. May meletakkan ponselnya dan menatap Sean dengan ragu-ragu. Tak ada hal baik yang terjadi setiap kali keluarga Perkins mengadakan pertemuan keluarga. Pikirnya. Entah mereka akan menargetkan keluarga May atau malah mengolok Sean. Namun, Sean menggelengkan kepalanya, menolak. Aku tidak akan pergi. Aku menunggu Nora kembali karena ada yang ingin kukatakan padanya. May merengut dan dia tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan ketidakpuasannya. Itu perintah dari Nyonya Perkins sendiri. Tak ada seorang pun di keluarga Perkins yang berani untuk tidak mematuhi kata-katanya. Ekspresi Sean tetap tidak berubah, dan dia segera menjawab. Dari seluruh keluarga Perkins, aku hanya peduli pada kata-kata Nora saja. Baiklah, terserah. Aku tidak mau repot-repot bicara omong kosong denganmu. May menjawab dengan nada mengejek. Dia kemudian berbalik dan pergi. Sementara itu Sean terus menantikan kepulangan Nora. Dia terus meninjau kontrak grup Acton di tangannya. Setiap klausul pada kontrak tercantum dengan jelas, dan semuanya sangat bermanfaat bagi keluarga Perkins. Namun, ada satu persyaratan yang disorot dengan huruf tebal, membuatnya terlihat mencolok. Persyaratan itu tertulis selama kerjasama antara grup Acton dan keluarga Perkins. Perwakilan yang bertanggung jawab atas negosiasi haruslah Nora Perkins. Nora Perkins akan memutuskan semua kerjasama dan operasi. Kegagalan untuk mematuhi persyaratan ini akan berarti bahwa keluarga Perkins telah melanggar kontrak dan grup Acton memegang keputusan untuk menghentikan kerjasama. Kontrak itu dicap dengan segel resmi grup Acton, dan Bain, perwakilan hukum perusahaan, juga menandatanganinya. Semuanya akan berlaku segera setelah Nora menandatangani kontrak itu. Aku yakin Nora akan menyukai hadiahku. Sean menyimpan kontrak itu dengan beberapa harapan dalam pikirannya. Namun, Nora menelpon Sean 30 menit kemudian, memintanya pergi ke kediaman Nyonya Perkins. Keluarga Perkins mengadakan pertemuan keluarga, jadi wajar jika Nora ingin bergabung. Namun, Sean tidak menyangka pertemuannya akan semendesak itu, karena Nora segera pergi ke rumah wanita tua itu sepulang kerja. Karena alasan itu, Sean tidak bisa bertahan di rumah Nora lagi,
jadi Nora mengajaknya pergi bersamanya. Sean kemudian mengambil kontrak dan menelpon Thomas untuk mengantarnya. Saat itu, keluarga Perkins kembali berkumpul di dalam rumah Nyonya Perkins. Semua keturunan langsung keluarga Perkins yang bisa hadir berada di sana untuk membahas permasalahan terkait Sean bersama-sama. Itu adalah bagian dari rencana Nyonya Perkins. Dia ingin menekan Nora. Wanita tua itu mengerti bahwa keputusan keluarga untuk mengusir Sean tergantung pada Nora. Hei, Nenek. Aku baru saja menelpon Sean, dan dia bilang dia akan datang secepatnya. Apakah ada hal penting yang terjadi hari ini? Nora menyisihkan ponselnya dan menatap neneknya dengan penuh harap. Pertemuan keluarga Perkins yang berlangsung di hari kerja biasanya tak ada hubungannya dengan Sean. Jadi Nora menganggap tak biasa bagi Nyonya Perkins untuk mengundang Sean. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sean harus pergi. Nyonya Perkins memutuskan untuk langsung bicara ke intinya. Dia harus pergi. Kemana dia akan pergi? Nora tak yakin kemana arah pembicaraan itu. Yeats mencemooh dan menyela. Dia harus keluar dari keluarga ini. Keluarga kita telah menjaganya selama 2 tahun, dan dia seharusnya sudah pergi berabad-abad lalu. Nora akhirnya menyadari tujuan pertemuan keluarga itu, dan dia mengerutkan kening. Semua orang berkumpul di sini hanya untuk mengusir Sean. Pikirnya. Tidak. Aku keberatan. Nora mengeluarkan ponselnya dan hendak menelpon Sean. Keluarga Perkins berencana akan mempermalukan Sean, dan Nora tidak akan membiarkan itu terjadi. Namun, apa yang dikatakan Nyonya Perkins selanjutnya membuat Nora membeku. Aku akan memutuskan hubungan denganmu jika kamu menghubunginya, Nora. Dan kamu tidak akan menyandang nama keluarga Perkins lagi. Suara Nyonya Perkins terdengar pelan, dan matanya dipenuhi dengan ketegasan mutlak.